Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jairus Pasaribu dengan NIM M1119024 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari FSM dan cara membuat rangkaian digital dari FSM. Yang antara lain adalah perbaikan dari UAS, rangkaian logika dan teknik digital. Finite State Machine atau yang sering disebut FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama, stage atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana ataupun melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Finite state diagram terdiri dari satu lingkaran menyatakan state. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, dan lingkaran bergaris ganda yang berarti state akhir. 2. Anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state, S0 dan S1, dan dua buah input, E1 dan E2, serta dua buah aksi, A1 dan A2. Dan penjelasannya adalah ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event 2, sedangkan jika terjadi event 1, maka action 1 akan dieksekusi. Kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tupel, yaitu yang pertama, himpunan state atau kedudukan, himpunan simbol input atau masukan atau abjad, yang ketiga fungsi transisi, yang keempat state awal atau kedudukan awal, yang kelima himpunan state akhir. FSM terdiri dari dua jenis, yaitu FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Sementara untuk FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. Ada dua metode utama untuk memperlakukan FSM untuk menghasilkan output, yaitu yang pertama, More State Machine. More Machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Keluaran pada More Machine diasosiasikan sebagai state. 2. Merely State Machine. Merely Machine berbeda dengan More Machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Merely Machine diasosiasikan sebagai transisi. Kelebihan dan kekurangan FSM. Yang pertama, kelebihan. Sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Bisa diprediksi responnya, komputasi ringan,
relatif fleksibel, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem dan mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan yang pertama, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Teknik pemodelan FSM. Finite State Machine bukanlah metode yang baru. FSM sudah lama ada dan konsep dekomposisi biasanya sudah dipahami dan sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membuat program komputer atau desain program komputer. Ada beberapa teknik pemodelan abstrak yang bisa digunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari FSM. Mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu desain atau matematika. Pertama, diagram transisi state juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram, menunjukkan relasi antara state dengan input yang menyebabkan transisi state. Yang kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Diagram alir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Yang ketiga, diagram grafik state, salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi dari state tersebut. Yang keempat, analisa hierarki perintah meskipun tidak seperti state. Ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana caranya perintah dibagi jadi subperintah dan urut sesuai urutan kejadiannya. Bentuk implementasi. Ada beberapa bentuk FSM, diantaranya satu, naive approach, menggunakan conditional statement atau if-else dan switch case, tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil, sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan. Tapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan, karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logik di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai klasik FSM. Yang ketiga, embed rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun dengan efek samping agak sulit untuk dimaintain karena aturan-aturan transisi diletakkan di state. Sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state-state yang terkait. Ya, begitulah kira-kira penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.